guys, welcome back to podcast Nguping. Ngobrol keuangan tanpa pusing. bersama Philip. Oke, masih bersama saya Krisya Arika, host dari podcast Nguping ini. Dan di episode kali ini kita kembali kedatangan tamu guest star kita yang super spesial, yang kalian pasti udah nggak asing lagi, yaitu adalah Ko Melvin Mumpuni. Halo teman-teman semua. Ini udah kali kedua. Iya, kali kedua ya. Untuk join di episode podcast Nguping ini. Dan kenapa kita panggilnya? Karena tuh episode sebelumnya tuh kayak rasanya bobot banget gitu. Jadi kita pengen makin bobot gitu. Semoga ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik dari podcast ini, di episode sebelumnya kita tuh mungkin selalu bersemangat ya. Langsung terjun langsung ke topik. Sekarang kita kenalan dulu. Oke. Ko Melvin. Ya, gimana? Sibuknya apa sih? Harianku sekarang ini kita tuh jadi perencana keuangan. Kamu udah pernah dengar belum istilah atau profesi perencana keuangan? Atau kalau dalam bahasa Inggris nih ya, financial planner. Dengar sih pernah, tahu sih belum. Gimana tuh? Jadi gini teman-teman, sama sila. Kalau aku tuh bantu klien-klienku tuh individual atau keluarga. Nah biasanya klien-klien yang aku bantu tuh usianya tuh start dari usia 27 tahun. Nah usia 27 tahun tuh biasanya orang-orang tuh sudah mulai serius mikirin apa? Mikirin nikah. Benar. Setelah nikah tuh nggak murah loh. Biaya nikah itu tuh bisa tanya 100 juta tuh kayaknya itu sangat-sangat sederhana kayak ya sekarang itu. Menangis deh dengernya. Ya, berarti 200 ya? Iya, kayaknya itu juga masih kayak B aja B gitu. aja gitu. Ya you know lah harganya itu hampir kayak mobil gitu. Terus beli rumahnya, terus nanti mikir kelahiran anak, nyekolahin anak, pensiun dan so on terus gitu. Nggak, ini tunggu. Ini kan kita ngobrol keuangan tanpa pusing ya. Saya baru sampai sini udah pusing. Ya, jadi lanjut. Klien-klienku yang pusing itu akhirnya datang ke aku, ke kita, ke finansialku. Nah, Koda akhirnya ngobrolin tentang gimana nih strateginya. Aku punya uang sekian. Misal suaminya kerja punya penghasilan katakanlah 15, istrinya kerja punya penghasilan 15, di total 30. Nah, dengan uang 30 ini gimana nih biar bisa nikah, biar bisa masih punya rumah, tapi tetap masih bisa bahagia. Nah, kira-kira planningnya gimana? Kemudian kira-kira investasinya harus apa? Kemudian investasinya berapa rupiah di mana? Nah, kalau tiap bulan di review tuh. Misal kalau kamu punya saham, oke, saham kamu naik atau enggak? Kamu perlu top up lagi nggak? Perlu beli lagi atau enggak? Kamu punya reksadana udah bagus atau belum dan lain sebagainya. Oh gitu, jadi emang total pendapatannya untuk bagi-baginya mana itu saran dari Ko Melvin gitu. Ya, tapi yang paling penting tuh yang tadi juga termasuk sampai nanti proteksi kamu butuh berapa, investasi kamu di mana. Jadi kamu nggak perlu pusing. Dan Ko Melvin ini udah mempunyai sertifikat Certified Financial Planner dan Qualified Wealth Planner. Ya, right? CFP dan QWP. Betul. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut Ko Melvin semuanya itu udah dari ahlinya. Oke, kita udah kenalan sama Ko Melvin dan sekarang kita langsung masuk ke topik episode kali ini, yaitu kita akan ngomongin mengenai emas. Dengan judul Cuan Alert, cara trading 30 gram emas harga 500.000. Wih, affordable ya? Affordable sih, harusnya bisa. Oke, but first thing first, Ko Melvin trading emas gak sih? Trading dong. Trading ya? Oh, trader. Jadi trading emas ini ceritanya itu adalah side job. Jadi gini, pada waktu itu tahun 2020 setelah pandemik, mungkin semester kedua ya. Pandemik itu semester 1 tuh Maret tuh. Nah, semester 2 tuh sempat ketemu sama ICDX. Jadi teman-teman, ICDX itu adalah bursa perjangka dan komoditi di Indonesia. Mereka itu punya inovasi baru namanya GoFX. Itu tuh singkatan dari gold, crude oil itu minyak mentah, dan forex. Forex itu valuta asing. Ya, misal kayak US dollar, Australian dollar, Japan yen, itu valuta asing atau uang asing. Nah, kemudian dari situ aku dikenalin kalau ternyata kontraknya tuh bisa kecil banget, bisa satu lot micro kecil banget gitu. Terus kemudian bisa mulai dari modal 500.000. Betul. Dan pada waktu itu aku mikir kayak, apakah ini tuh kayak gambling atau judi gitu. Awalnya aku berpikir gitu. Oke, menarik. Ya karena aku tidak pernah percaya dengan technical analysis atau apapun itu gitu. Pertamanya aku nggak paham. Terus kemudian dikenalkan sama salah satu teman juga. Ternyata tuh ada namanya
trend analysis, kalau ada teknik-teknik baru namanya Fibonacci. Teknik baru waktu itu buat aku ya, Fibonacci, candlestick, pattern. Tapi yang paling penting adalah ngatur modal. Yang jadi paling kayak orang penting dagang. ngatur modal. Oh iya, benar-benar. Ya, jadi ini trading ya teman-teman ya. Trading itu berbeda dengan investing. Kalau Nah menurutku. itu dia. Ini yang pertanyaan selanjutnya saya tuh ini. Oh gitu ya. Bedanya trading dan investasi. Jadi trading tuh gini. Kalau kamu lihat orang trading emas dan investasi emas, bedanya gini. Trading emas, kamu tuh lihatnya adalah enci-enci atau tante-tante yang punya toko emas. Oke, lalu? Coba kamu bayangin, kamu Ha. punya nggak kenalan atau tahu gitu di dekat tempat rumahmu atau mungkin orang tuamu sering beli emas di situ gitu? Iya, oke. Dia dagang emas atau dia investasi emas? Dagang. Dagang. Nah, mamimu punya uang lebih, beli simpan. Dagang emas atau investasi emas? Investasi. Investasi. Kenapa? Bener nggak sih? Ya, bener, Bener kan? bener. Kenapa mami kamu tidak disebut dagang emas? Kenapa tante-tante itu tidak dibilang itu investasi emas? Tapi yang tante-tante yang jualan tuh dianggapnya trading. Tapi kalau yang mamimu yang beli, simpan di rumah, disebutnya investasi. Iya dong. Ya, tapi kenapa? Iya benar, jawabannya benar. Tapi kenapanya? Iya karena emas itu yang misalnya nih mamiku beli nih ya kan, dia kan simpen Ya. untuk dia dengan tujuan naik. Kalau harganya naik baru dijual gitu. Oke, misal nih, mami kamu belinya emas itu pas waktu tahun 2020. Iya. Harga emas tuh waktu itu ya, emas logam mulia yang kotak itu harga per gramnya itu 1 jutaan. Iya ya lagi tinggi banget tuh ya. Misal mamimu beli nih 1 gram. Sekarang 2022 harganya jadi 880.000. Mamimu rugi dong. Rugi. Oh iya ya. Kok jadi nggak jadi investasi? Ini tuh kan saking berbobotnya kayak saya bisa keep up nggak ya hostnya? Jadi pusing ya? Nggak, Iya. mami kamu belum sepenuhnya rugi. Kenapa? Karena emasnya belum dijual. Oh iya. Bener kan? Benar. Mami kamu, biasanya mami itu kalau beli emas, tahu nggak jualnya kapan? Kapan? Kalau lagi butuh, Bener banget sih. bukan lagi untung. Bener. Kalau Dia lagi nggak butuh. peduli sih kayak Ya, gitu-gitu. Mau untung mau enggak, kalau lagi nggak butuh ya nggak dibeli, nggak dijual ya. Bahkan kadang dia juga lupa dia belinya berapa harganya. Betul. Iya kayak beli aja dulu. Namanya juga investasi gitu kan mereka pikirnya. Itu mami. Iya. Mindsetnya invest. Oh iya oke. Tapi kalau enci-enci yang dagang emas, mikirnya kayak gitu nggak menurutmu? Enggak sih. Harus untung kan? Iya benar. Ya makanya dia ngitung modal kan. Oh iya betul. Aku waktu itu modalnya sekian. Kalau aku keluar sekian, misal katakanlah sekian ratus gram karena toko emas ya per bulan atau mungkin 1 kilo gitu. Nah, kalau kira-kira aku harus dapat uang berapa untuk nutup modal kan? Iya Sama. betul. Nah itu Iya. dagang. Oh gitu. Bayang nggak bedanya? Iya benar. Kalau nggak dirasain gitu. Harus dirasain ya. Cobain dulu. baru ngerti. Oh oke, I see. Jadi kayak disebut dagang karena memang pada dasarnya dia butuh profit balik modal gitu kan ya? Ya, jadi ngitung modal. Oh, benar. Oke. Ya, jadi yang namanya analisis itu kita bisa salah. Tapi kalau ngitung modal, semua pedagang itu harus ngitung modal. Nggak boleh nggak. Itu yang harus kita terapin. Iya. Oke. Jadi harus pinter Nice. itu. Dan puji Tuhannya sekarang itu ya kalau untuk hitung-hitungan kalkulator banyak ya. Puji Tuhannya udah ditemukan alat. Namanya handphone. Ya juga kayak handphone aja bisa ngitung Iya. gitu. Oke, I see. Ini tuh adalah point of view yang kita somehow nggak pernah kepikiran aja nih kok. Oke. Simple ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau menurut Ko Melvin sendiri, kondisi pasar emas, harga emas di Indonesia gimana sih sekarang? Ya, kalau harga emas emas berjangka di Indonesia itu ngikut perdagangan global. Oke. Sekarang ini harganya itu boleh dibilang ya, emas tuh lagi turun. Wah, emas lagi turun guys. Downtrend. Ya, per kita lagi ngobrol ini ya. Itu lagi turun. Jadi Akhir September nih. Akhir September. Jadi perkiraan teman-teman sebagai gambaran lah ya. Sampai awal tahun 2022 ini ketika perang Ukraina sama Rusia itu tuh harga emas tuh masih di atas 2000. Oke. Kalau udah sempat ke 1900. Nah, sekarang itu harga tuh 1630-an. Oh, turunnya jauh ya? Lumayan. Jadi kalau 1900 ke 1600 saja itu 300 poin, $300 satu lotnya. Kalau kamu punya 10 lot berarti 300 kali 10, 3000. Banyak ya.
$3.000. Oke. Jadi memang kondisinya lagi turun gitu ya? Lagi turun. Karena apa sih? Karena perang atau karena USD lagi naik? USD lagi naik kan ya? Banget. US dollar lagi menguat banget, apalagi entah kenapa. Jadi jadi katanya negara Amerika tuh lagi resesi, lagi kabarnya buruk, awan hitamnya lagi mengumpul gitu. Inflasi segala macam kan. Tapi orang-orang pada pakai. Mungkin karena itu adalah hal yang super familiar jadi mereka nggak mau tinggalin kali ya. Bisa jadi ya. Jadi itu paling liquid ya, paling gampang betul. perdagangkan gitu. Oke. Nah kalau dari Ko Melvin sendiri, emas itu kan tadi Ko Melvin trading emas gitu kan. Nah emas itu cocok nggak sih sebenarnya ditradingin sama anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z? Ya kalau kita masih usia 20-30an, kita punya waktu buat nge-explore kan lebih banyak ya. Maksudnya ketika kita belajar tuh lebih gampang nangkep gitu. Oh iya. Jadi, masih cepet gitu kayaknya. Iya gitu. Ya masih gampang nangkep gitu. Jadi menurutku kita tuh punya banyak waktu untuk belajar dulu trading technical analysisnya apa. Karena setauku ya, itu kalau misal kita buka akun, karena ini aku udah menjalankan dulu lebih dulu, jadi aku bisa cerita. Pada waktu itu aku ngabisin waktu 3 bulan untuk demo account. 3 bulan buat belajar aja dulu gitu? Belajar dulu. Oke. Karena benar-benar tadinya aku harus ngalahin mental blockku yang aku bilang kayak ini tuh nggak pasti gitu. Itu aku harus kalahin dulu. Kemudian latihan, trend analisis, gambar-gambar, chart dan lain sebagainya, itu butuh waktu 3 bulanan di demo account. Di demo account butuh waktu belajar 3 bulan. Demo account tuh serugi-ruginya adalah rugi waktu. Nggak pakai rugi Iya waktu. benar. Yeah. Oke, jadi perbedaan kalian dengan Ko Melvin di umur segini adalah kalau Ko Melvin punya waktu luang belajar di demo account. Kalau kalian kebanyakan nongkrong, jadi harus bener-bener di-improve. Nah, setelah demo account-nya kayak paling nggak ngerti dikit-dikit, tapi demo account tuh ada satu yang nggak dapat feel ketika lagi rugi atau ketika lagi untung. Oh iya, itu dapet, karena gitu. kan bohongan kan soalnya. Duitnya bohongan, ya. Iya. Nah, kalau udah kemudian masuk nih pakai uang beneran. Kalau dari KoFX itu produknya itu bisa dari 500.000. Oke. Cuma ke waktu itu aku pikir karena aku hitung-hitungan modal seperti tadi cincian dagang itu aku ngitung paling nggak butuh 2 juta rupiah pertama. Nah, kalau aku masukin ya udahlah 2 juta. 2 juta masih affordable lah anak-anak zaman sekarang. Masih bisa lah. Nah, dari situ pertama dapat untung. Nah, kalau udah habis itu ada ruginya juga. Nah, itu sampai tiap kali tuh ngeliatin gitu, kalau tiap malam tuh ngeliatin terus deg-degan gitu. sih sebenarnya. Deg-degan ya? Ya pokoknya kalau udah malam udah mau tidur, apapun itu posisinya lepas. Oh gitu. Jadi bisa tidur kan? Mau rugi nggak apa-apa, tapi lepas. Yang penting udah tahu dulu. Jadi besok lanjut lagi gitu. Jadi jam 9 sampai 10 malam. Pokoknya biasanya orang-orang kalau kantoran jam 9-10 malam udah di rumah kan. Nah udah, jadi jam segitu aja kerjanya. Iya. Nah, dari situ akhirnya dapetin di bulan keberapa ya, di bulan ke-6 atau ke-7 setelah belajar itu tuh baru mulai rutin untung. Jadi misal katakanlah 10 kali trade 6 untung atau 7 untung. Untungnya tuh karena apa tuh? Improve di analisisnya atau gimana? Improve di modal, improve di tempatnya analisisnya. Jadi mulai stabil sampai satu titik aku mulai ngawur. Ngawurnya adalah nggak pakai stop loss. Ngawur. Nah itu ruginya gede. Nah kalau udah diperbaikin lagi, masuk demo account lagi, jadi masuk karantina lagi kan. Gedenya lumayan gede loh. Masuk karantina lagi, dibenerin lagi, masuk lagi gitu. Nah gitu. itu PR-nya. Enggak, karena yang awal berkarantina pertama belum belajar stop loss atau gimana? Enggak, atau pede? Aku mikir pede. Sombong. Enggak apa-apa. Psikologinya kena. Kena mental, gengs. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi emas itu emang salah satu produk yang oke lah ya buat dicoba lah ya untuk mulai start gitu kan? Apalagi affordable. Iya. Gitu. Butuh duit berapa sih buat investasi? Tadi startnya 500.000 pun trading. bisa. 500.000 pun bisa sebenarnya karena KoFX gitu. Tapi aku mulai dari 2 juta. Oke. Jadi emang dasarnya harganya atau marginnya itu mungkin di 500-an, tapi kita siapin modal di 2 jutaan lah ya biar enak gerak-geraknya gitu kan. Depends on lot juga ya. Oh iya betul, iya dong. Ini satu lot nih ngomongnya. Satu lot. Nah, kita dari tadi ngomongin cocok buat anak muda, cocok buat milenial. Yang maksudnya anak muda apa sih di sini sebenarnya? Ya usia 20-an lah ya, yang masih lucu-lucu gitu. Masih masa lucu-lucunya gitu ya. Oke. Nah, kasih tipsnya dong biar anak-anak Gen Z ini bisa cepet kaya pakai emas.
dan juga harus pahami resikonya. Oke, untuk teman-teman yang mau coba ya, pengalamanku nih, pertama kamu buka dulu, open account dulu, demo account dulu nggak apa-apa. Itu kayak masa karantina, belajar dulu aja. Ya. Yang kedua, itu kalau bisa ini cara jalan ninja ya. Iya, jalan ninja. Kamu cari orang-orang yang memang ngasih pelatihan trading. Oh, oke. Jadi kamu curi tuh ilmu pengalamannya Benar. dia. Sambil kamu latihan di demo account. Oh, oke. Terus kalau kamu memang kuat untuk baca-baca, aku saranin baca bukunya. Kenapa tuh emang? Ya, memang baca buku itu teknis kan. Ya. Nah, itu ada yang Trendline, kemudian ada juga Trading for a Living dari Alexander Elder, atau mungkin Candlestick Steve Nissen. Banyak lah, bagus-bagus gitu. Kamu baca gitu sambil kamu dengerin workshop atau trainingnya dari orang yang pinter ini nih, yang udah pengalaman, sambil kamu coba. Nah, 3 ini ditambah satu lagi, kamu ngitung modal. Ngitung modal kita. Ya, jadi kalau kamu misal mau masuk satu lot, beli satu lot, paling rendah satu lot. Nah, satu lot itu cuma 1 lembar sebenarnya, tapi 30 gram kontraknya kalau emas. Nah, itu tuh kamu hitung berapa yang dibutuhin, kira-kira penurunannya berapa. Nah, itu diulang-ulang, aku rasa nggak nyampe 1 tahun, kamu juga udah bisa make money dari dagang emas. Nah, itu tips and trick langsung dari ahlinya, supaya cepet kaya. Nggak boleh mindset cepet kaya, itu tuh nggak boleh tuh, itu menjebak guys. Oke. Oke, kita masuk ke sesi 2, yaitu adalah The Choosing Game. Dan kali ini berbeda sedikit, tapi udah pernah sih sebelumnya di episode sebelumnya, yaitu adalah mitos atau fakta. Jadi aku akan ngasih pernyataan ke Ko Melvin, dan Ko Melvin langsung cepet, gercep, nggak boleh mikir, langsung jawab. Siap, coba ya. Lebih cepat dari yang kemarin ya. Iya dong. Oke, pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Orang miskin yang asalnya dari keluarga kaya itu salah sendiri. Fakta. Berarti karena apa tuh memang? Buatku nih ya, terlahir kaya atau mempertahankan kekayaan itu 2 hal yang berbeda. Kebayang gak sih? Nice. Terus? Ya, misal nih ya, kamu tahu gak sih cara orang konglomerat itu mendidik anaknya? Gimana tuh? Jadi, ini keluarga ini hebat banget. Dia itu udah ajarin anaknya dari muda, walaupun grupnya dia tuh grup konglomerat gitu, tapi anaknya itu uang jajannya nggak gila-gilaan. Oh gitu? Enggak, dia nggak crazy rich. Jadi caranya dia sampai dia nyekolahin anaknya ke luar negeri pun, ya kalau orang kaya nyekolahin luar negeri ya, normal lah ya. Iya, normal lah. Jadi kamu untuk hidup makan itu kurang lebih sekian, ya udah dikasih sekian. Tapi kalau kamu mau hidup lebih mewah, kamu kerja cari kerjaan sendiri, kamu mau ngapain, kamu kerjain, kamu hidup dari mewahanmu. Oke, jadi mentalnya mau untuk menghasilkan. Ya. Oh, nice. Yes. Terus orang kita kalau misal nih ya libur semesteran, kan agak panjang tuh. Kan biasa kita happy kan. Mereka magang. Nih yang miskin aja foya-foya, yang kaya magang. Iya, magang. Jadi bapaknya itu langsung telepon temannya, tempat lu buka magang nggak? Nih anak gue lagi libur nih. Ya, walaupun ditelepon bapaknya ya, tapi kan ujungnya aja magang. Iya. Aduh, suka duka menjadi orang kaya dan orang miskin, pilih yang mana? Kalau kita mager, bukan magang. Nah itulah pentingnya punya mental yang betul dan benar. Jadi ketika one day namanya bisnis itu tuh bisa untung bisa rugi. Iya. Nah, ketika bisnisnya lagi turun, tapi kalau memang mentalnya udah jadi, betul, fighting spiritnya jadi, mau dianya tadinya terlahir kaya, dia tetap bisa kaya lagi, mempertahankan kekayaan dia. Bisa maintain kekayaan keluarganya. Ya, makanya itu. Padahal sebenarnya kalau dia nggak maintain pun kayaknya jadi turunan. Tapi gara-gara dia bisa maintain, dia bisa bikin lebih kaya lagi bahkan. Turunan 89. 89. Enggak cuma 7, 89. Iya benar. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Orang yang good looking punya privilege lebih. Fakta. Ini dalam sisi keuangan nih? Ya fakta. Macam-macam. Oke, gimana? Karena orang bilang kalau jelek itu mutlak. Susah geraknya. Tapi kalau good looking itu tuh relatif. Emang agak susah ya, nggak apa-apa pemberian Tuhan, jadi nikmati aja. Tapi yang kembali lagi sama cerita yang waktu lalu, ya, di podcast yang sebelumnya. Tapi kalau sudah mau good looking, mau enggak, tapi kalau kerja keras itu beda. Oh, itu beda bisa urusan. Benar. Beda urusan. Oh, benar. Jadi sebenarnya
bukan masalah good looking atau enggaknya. Kalau kalian bekerja keras, kamu yang muka sebusuk apapun, kamu bisa tetap tampan dan digaungi banyak wanita. Oke, pertanyaan ketiga. Mitos atau fakta? Biar cepet cuan, trading emas harus pakai modal gede. Fakta. Ya. Kenapa tuh? Karena kalau kamu modalnya gede, lotnya gede, ya kamu untung misal nih ya. Ada orang yang misal gini, dia pakainya 1 lot. Dia mau ngejar untung katakanlah 100 poin. Berarti dia nunggu nih harga naik 100 poin. Jauh ya. Jauh. Sama ada orang yang pakai modalnya itu 20 lot. Nunggu 5 poin naik udah 100. Iya, udah 100. Oh benar sih. Oh iya, make sense sih. Tapi kalau untuk dagang 20 lot, kamu butuh modal gede. Iya, benar. Nggak bisa 500 ribu nggak bisa kalau 20 lot. Benar. Tapi ya balik lagi, high risk high return. Iya, gitu risikonya kan. gede juga. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta? Lebih mending dikasih duit cash daripada dikasih emas batangan. Mitos. Ya, kalau aku Lebih suka mending emas dong kalau kasih gitu. emas. Oh, kenapa tuh? Ya karena emas bisa naik kan, Iya sih, tapi kan kalau dikasih duit kan bisa langsung belanja. langsung habis. Oh iya, mindset. Ini mindset menengah. menengah begini nih. Aku kasih tahu ya, kalau kamu dikasihnya emas, jangan dijual emasnya. Oh gitu, disimpan. Bukan, digadein aja. Jadi kamu dapat uang cashnya kamu puter, ada untungnya kamu pakai itu untuk nebus emasnya. lagi. Nah, kamu masih punya uang. Oh gitu. Itu namanya leverage. Oh iya benar sih. Biasanya orang ke Pegadaian karena butuh duit gitu kan. Kalau ini ternyata bisa puter. Aduh emang beda ya. Susah kadang-kadang ngomongnya juga. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta? Barang mahal pertama yang harus dibeli sama fresh graduate adalah mobil pribadi. Mitos. Berarti mobil pribadi bukan barang pertama yang harus dibeli fresh graduate. Bukan. Kenapa tuh? Fresh graduate Indonesia entah gimana ceritanya ya, mereka nggak terlalu suka beli mobil. Mereka lebih suka barang-barang yang branded. iPhone. Aduh. Udah, kalau cowok ada sneakers. Iya benar-benar. Tapi padahal itu tuh barang-barang mahal-mahal banget dan mereka mampu gitu belinya ya. Iya, even itu lebih mewah daripada orang tuanya loh. Iya benar. Orang tua itu beli sepeda zaman dulu, itu tuh harga 4 juta tuh sepeda mahal. Sekarang 4 juta apa ya kan? Iya. Sepeda 4 juta apa? Padahal sekarang sepeda mahal itu kalau harganya udah puluhan juta. Betul. Smartphone 4 juta dulu orang tua ngomong mahal. Sekarang 20 juta kali. Iya lebih. Sepeda motor sama smartphone mirip. Iya, jadi kalau kejamretan HP tuh kayak hilang motor rasanya. Iya kan? Iya, benar. Nah, kalau kau Melvin sendiri, barang pertama after fresh graduate? Smartphone sama berarti. Berarti kita masih punya kesempatan untuk menjadi sesukses Ko Melvin. Thank you banget udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir. Thank you banget Ko Melvin Mumpuni udah join di podcast Nguping ini untuk kedua kalinya. Dan jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi ke depan. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya siap. Hi guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel Philip Futures, share and like this video. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya.